Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul Khalifah, saya mahasiswa kelas RPL PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan nomor induk mahasiswa 232180226. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari pada saat saya mengikuti perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Suyoto MPD. Untuk pertemuan yang pertama, kita membuat kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan seperti mahasiswa wajib hadir atau wajib datang dan mengikuti perkuliahan, dan apabila tidak hadir maka akan memberikan alasan ketidakhadiran. Lalu mahasiswa mengerjakan tugas dan dikirimkan melalui Google Drive yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya kita mempelajari tentang apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan diajarkan pada siswa sekolah dasar. Jadi pentingnya pendidikan kewarganegaraan diajarkan ke siswa sekolah dasar adalah agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang berpikir kritis, anak yang bertanggung jawab, anak yang mempunyai rasa nasionalis yang tinggi, dan anak-anak itu paham tentang apa itu hidup di masyarakat, dan juga agar anak-anak di generasi milenial ini dapat hidup bertanggung jawab dengan kewajibannya sendiri, lalu hidup bertanggung jawab di masyarakatnya, di keluarganya, dan di wilayah kesatuan Republik Indonesia ini. Dan anak-anak sekolah dasar juga paham tentang jiwa rasa nasionalis dan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Agar anak siswi sekolah dasar tumbuh menjadi pribadi yang positif, menjadi warga negara yang demokratis, sesuai dengan ciri-ciri warga Indonesia, dan dia bisa menjalankan kehidupannya di masa yang akan datang. Pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang kurikulum. Kenapa kurikulum itu berubah? Kurikulum berubah itu karena adanya perkembangan dan kemajuan zaman yang terjadi. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi kenapa kurikulum itu berubah. Dan kurikulum yang kita gunakan sekarang adalah kurikulum merdeka. Kenapa kurikulum berubah-ubah juga karena adanya ide baru atau gagasan baru dari ahli-ahli pendidikan yang memang diharuskan adanya pembaharuan kurikulum sesuai dengan zamannya, karena yang tadi disampaikan adalah zaman itu berubah dan semakin maju, dan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang. Struktur kurikulum merdeka di SD yaitu ada satu kegiatan rutin seperti pembelajaran pada umumnya, lalu ada tambahan yaitu profil pelajar Pancasila. Di pertemuan ketiga kita mempelajari tentang memahami CP. CP adalah capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Di pertemuan keempat kita mempelajari tentang modul pembelajaran dan asesmen. Jadi diharapkan di sini mahasiswa kelas RPL PGSD dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu ketika membuat modul ajar atau modul pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan kita di sekolah masing-masing. Jadi apabila kita dalam mengajarkan itu harus sesuai dengan yang ada di modul, sesuai dengan yang ada di CP, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya apa, capaian pembelajarannya apa, lalu kita tuangkan ke dalam modul ajar. Dan ketika kita mengambil modul ajar atau mendownload modul ajar itu, kita harus menyesuaikan sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Jadi jangan sampai ketika menjadi guru kita asal dalam mengajarkan anak. Di pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran.
Setelah kita memahami capaian pembelajaran, maka kita harus merumuskan ide-ide yang ada pada capaian pembelajaran untuk kita jadikan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada satu fase tersebut. Tujuan pembelajaran mencakup dua, yaitu kompetensi dan materi. Materi apa saja yang akan kita ajarkan pada fase tersebut. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir fase, maka alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran ini adalah satu kesatuan. Pendidik dapat membuat alur tujuan pembelajaran bisa diperoleh dari merancang sendiri sesuai dengan rumusan-rumusan yang ada di CP atau capaian pembelajaran, atau bisa memodifikasi contoh-contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah atau mendownloadnya dari internet dengan catatan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah. Di pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang rencana pembelajaran modul ajar. Jadi sebagai guru di dalam mengajar di dalam kelas itu harus mempunyai pegangan, dan pegangan guru adalah modul ajar. Jadi ketika sudah sampai di dalam kelas, guru mengajarkan sesuai dengan modul ajar yang sudah ada, yang sudah kita buat berdasarkan CP, TP, dan ATP, lalu disesuaikan dengan materi-materi yang akan dicapai atau materi-materi yang akan diajarkan pada fase tersebut. Di pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang demokrasi dan kekuasaan. Jadi di tahun 2024 ini Indonesia terjadi pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan DPD. Jadi ini bisa langsung ketika kita mempelajari tentang demokrasi dan mempelajari tentang kekuasaan, kita bisa langsung mempraktekannya di dalam kehidupan kita, karena memang lebih tepatnya sekarang 2024 terjadi pesta demokrasi di Indonesia. Di pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang hak asasi manusia. Di sini Bapak Suyoto ketika mengampu pendidikan kewarganegaraan itu memberikan contoh-contoh konkret tentang HAM yang ada di Indonesia, dan Bapak Suyoto juga seringkali mengirimkan informasi-informasi tentang kewarganegaraan atau informasi-informasi terkini yang terjadi di Indonesia agar mahasiswa kelas RPL ini melek tentang informasi dan hal-hal apa saja yang terjadi di luar sana dalam lingkup kenegaraan Republik Indonesia. Tujuan guru mengajar sesuai dengan modul ajar yaitu agar ketika di dalam kelas materi yang kita sampaikan sesuai dengan rumusan-rumusan dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai, alur tujuan pembelajaran yang akan dicapai, capaian pembelajaran yang ingin kita capai di akhir fase. Jadi materi-materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang akan dicapai pada capaian pembelajaran. Di pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang peraturan perundang-undangan. Jadi kenapa peraturan perundang-undangan itu dibuat? Peraturan perundang-undangan dibuat agar di dalam sebuah negara itu warga masyarakatnya hidup dengan aman, nyaman, dan tentram. Jadi bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Dan peraturan perundang-undangan itu dibuat agar kegiatan keberlangsungan kehidupan di dalam satu tatanan kenegaraan itu berjalan dengan lancar. Di pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang globalisasi. Apa itu globalisasi, dampak-dampak globalisasi, lalu apa dampak globalisasi di dalam dunia atau ilmu pendidikan yang sedang kita pelajari sekarang ini. Jadi globalisasi itu untuk dampak positifnya itu sangat membantu kita, yaitu pada saat mata kuliah
pendidikan kewarganegaraan kita juga melakukan pembelajarannya melalui daring, yaitu menggunakan media internet, menggunakan media Zoom, dan itu sangat membantu sekali bagi kita kelas RPL yang notabene kita adalah seorang guru yang tidak perlu datang ke kampus ketika kita melakukan perkuliahan. Kita bisa bertatap maya menggunakan media Zoom. Dengan itu juga dampak globalisasi yang menurut saya itu sangat menguntungkan. Itulah rangkuman dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Suyoto yang saya pelajari dalam 1 semester ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan dan mohon maaf terdapat banyak kekurangan dari saya dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.